Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan Obatin. Kali ini Obatin akan mencoba mereview fungisida. Fungisida ini mempunyai bahan aktif metiltiovanat, bekerja secara sistemik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. Diproduksi oleh Petrokimia Kayaku. Oke, Obatin akan mengingatkan lagi untuk terus dukung channel ini agar channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para petani, baik itu tentang insektisida, fungisida, herbisida, dan ilmu pertanian lain yang bermanfaat bagi para petani. Untuk itu, tonton terus channel Obatin dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua para petani. Oke, sebelum lanjut ke video, mari kita lihat dulu intro berikut ini. Boom! Three, two, one, go! Mari kita review. Ini fungisida Topsin M70WP. Topsin M70WP mempunyai bahan aktif metiltiovanat 70%. Cara kerja obat fungisida sistemik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman apel, bawang merah, bawang putih, cabai, kacang hijau, kacang tanah, kentang, melon, semangka, padi, pisang, tembakau, tomat, dan jeruk nipis. Fungisida Topsin M70WP diproduksi atau pemegang pendaftaran dan formulator PT Petrokimia Kayaku, Gresik. Untuk harga perkiraan di pasaran, Topsin M70WP mempunyai dua varian isi, yaitu 100 gram dan 500 gram. Untuk Topsin yang berisi 100 gram, harga di pasaran berkisar antara Rp20.000. Dan untuk Topsin yang berisi 500 gram, harga di pasaran berkisar antara Rp85.000. Oke, kita lanjut untuk melihat petunjuk penggunaan atau dosis aplikasi. Di sini tertera pada tanaman apel dengan penyakit sasaran, penyakit embun tepung, dengan dosis atau konsentrasi formulasi 1-2 gram per liter. Dan pada tanaman bawang merah dan bawang putih dengan penyakit sasaran, penyakit bercak ungu, dengan dosis atau konsentrasi formulasi 1-2 gram per liter. Dan pada tanaman cabai dengan penyakit sasaran, penyakit antraknosa buah, dan penyakit bercak daun dengan dosis 1-2 gram per liter. Pada tanaman jeruk nipis dengan penyakit sasaran, penyakit blendok dengan dosis 1-2 gram per liter. Pada tanaman kacang hijau dengan penyakit sasaran, penyakit bercak daun, dan penyakit kudis dengan dosis 1-2 gram per liter. Pada penyakit kubis dengan dosis 12,5 gram per kilogram benih. pada tanaman kacang tanah dengan penyakit sasaran, penyakit bercak daun
dengan dosis 1-2 gram per liter atau 12,5 gram per kilogram benih pada tanaman kentang dengan penyakit busuk daun dengan dosis 1 kg per hektar. Dan pada tanaman melon dengan penyakit embun tepung dengan dosis konsentrasi 0,5 sampai 1 gram per liter. Pada tanaman padi dengan penyakit sasaran penyakit blas dengan dosis 0,5 sampai 1 kg per hektar atau 10 gram per kilogram benih. Pada tanaman pisang dengan penyakit cigatoka dengan dosis atau konsentrasi formulasi 300 gram per hektar. Pada tanaman semangka dengan penyakit antraknosa dan penyakit embun tepung dengan dosis 1-2 gram per liter. Pada tanaman tembakau dengan penyakit sasaran penyakit patik daun dengan dosis 0,5 sampai 1 gram per liter. Dan penyakit pada tanaman tomat dengan penyakit busuk daun dengan dosis 1 kg per hektar. Dan dengan catatan penyemprotan volume tinggi 500 liter per hektar bila terlihat gejala serangan interval 7 hari atau disesuaikan dengan serangan. Dan pada tanaman jeruk nipis, cara dan waktu aplikasi dioleskan pada bagian yang luka interval 7 hari. Dan untuk kacang tanah pada aplikasi perlakuan benih. Benih diaplikasikan dengan air sebanyak 1% dari berat benih. Benih dan fungusida Topsin M70 WP dicampur dan dikocok hingga rata dalam kantong plastik setelah dikering anginkan kemudian ditanam. Dan pada tanaman padi dengan cara aplikasi pada saat perlakuan benih. Benih diaplikasikan dengan air sebanyak 1% dari berat benih. Benih dan fungusida Topsin M70 WP dicampur dan dikocok hingga rata dalam kantong plastik setelah dikering anginkan kemudian ditanam. Oke, saya kira sangat jelas petunjuk penggunaan tadi. Waktu penyemprotan yang baik sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik, dan pada waktu sore hari sebaiknya dilakukan setelah matahari mulai tenggelam. Dan pada saat musim hujan sebaiknya menggunakan stiker atau perekat daun agar insektisida yang kita semprotkan tidak tercuci oleh air hujan. Dan pada saat matahari terlalu terik, insektisida yang kita semprotkan tidak terjadi penguapan. Dan manfaat lain stiker atau perekat daun yaitu mempercepat efikasi atau penyerapan insektisida pada tanaman. Oke, terima kasih untuk review kali ini. Semoga memberi manfaat bagi para petani. Dan para petani semoga menjadi lebih bijak dalam penggunaan insektisida pada tanaman. Dan untuk itu terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.